Shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya keadaan kita baik dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan perihal pemeliharaan Tuhan dalam keterbatasan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang setia akan senantiasa memelihara umatnya sepanjang masa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Jangan pernah ragukan kemahadiran Tuhan dalam hidup ini. Tataplah masa depan dengan penuh keyakinan karena Tuhan selalu bersama kita. Ia sanggup melakukan apa saja yang Dia mau, termasuk mencukupkan segala yang kita perlukan. Dia pencipta dan pemilik jagat raya. Dia mengendalikan dan memegang kontrol atas bumi dan isinya. Jika kita memahami Allah dengan benar, maka tidak perlu ragu dan khawatir perihal apa yang akan kita makan dan minum, bahkan pakai. Selama kita memprioritaskan mencari kerajaan dan kebenarannya, maka Ia akan menambahkan semuanya itu kepada kita. Matius 6 ayat 33. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kisah di dalam Alkitab, 1 Raja-Raja 17 dituliskan bagaimana Tuhan memelihara hamba Tuhan Nabi Elia di masa-masa kekeringan. Di sana dikisahkan bahwa Tuhan menyuruh Elia tinggal bersembunyi di tepi sungai Kerit. Allah menuntun nabinya agar dapat bertahan hidup dari ancaman kelaparan, dan ia menemukan sumber air yang melimpah di tengah-tengah situasi yang kering, dan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan bagi Elia. Secara logika, hal ini seperti sebuah lelucon, saudara. Masa si burung gagak dapat mengetahui kebutuhan dan keberadaan Elia? Bukankah sepantasnya manusia ditolong oleh manusia juga? Di sini kita harus memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Apa saja bisa Dia perintahkan dan perbuat. Namun setelah beberapa waktu terjadi keheningan, saudara. Sungainya pun menjadi kering. Kemudian Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat, bertemu dengan seorang janda. Dan melalui janda itu, Tuhan mencukupkan kebutuhan Elia. Wow, di sini kita harus menyadari bahwa ternyata ada batas-batas penggunaan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti bangsa Israel, tidak selamanya mereka makan burung puyuh dan roti mana yang jatuh dari langit. Dalam batas tertentu, Tuhan menutup berkat mana dan membuka berkat yang lain dengan cara mereka harus bekerja dan bercocok tanam. Dan berkat Tuhan turun atas tanah yang mereka kerjakan. Demikian Elia, tidak selamanya ia minum dari sungai Kerit dan makan dari pemberian burung gagak. Tuhan memiliki varian cara untuk memelihara umatnya. Apakah Tuhan bosan dengan satu cara? Atau ingin unjuk kedahsyatannya? Jawabannya ialah tidak. Ia melakukannya beraneka ragam semata-mata ingin mengajari umatnya agar tidak mengkotak-kotakkan cara kerja Tuhan. Selain itu supaya umat Tuhan tidak mengkultuskan cara-cara tertentu. Dengan demikian, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan sepanjang masa, kita terus berharap dan mengandalkan Dia. Saudara-saudara, jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Seperti Nabi Elia, kita harus melangkah dengan iman serta mengikuti tuntunan Tuhan hari-hari ini. Setibanya ia di Sarfat, ia langsung memerintahkan kepada janda tersebut mengambil air dan sepotong roti. Keluhan pun diutarakan oleh janda tersebut, karena di rumahnya hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Alangkah mencekamnya hari itu. Sudah terancam mati karena akan kehabisan bekal, ditambah lagi ada yang memintanya. Alangkah malangnya hidup, demikian mungkin pemikiran banyak orang. Tetapi tumbuh iman yang kuat, dan atas perintah Nabi Elia, janda tersebut melangkah dan mengolahnya. Alhasil, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis dan tidak berkurang. Sebelum bertemu Nabi Elia, janda ini sedang dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah. Tetapi perjumpaan itu menjadi titik pemulihan dalam hidupnya. Haleluya! Saudara-saudara, kita harus meneladani janda tersebut karena memberi kepada Tuhan melalui perantaraan hambanya dengan langkah ketaatan. Allah akan menyertai setiap orang yang taat dan selalu ada di dekatnya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.